Halo teman-teman pecinta bahasa Indonesia. Selamat datang di Cinta Bahasa Indonesia, ruang belajar bersama seputar materi bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas salah satu materi yang sering kita temui dalam bidang apresiasi bahasa dan sastra Indonesia, yaitu musikalisasi puisi. Kali ini, kita akan bersama-sama membahas apa itu musikalisasi puisi, bagaimana cara membuat musikalisasi puisi, dan juga apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan musikalisasi puisi. Mari kita simak bersama-sama. Dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia, musikalisasi sering muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap sastra Indonesia. Secara spesifik, apresiasi sastra yang dilakukan yaitu apresiasi terhadap puisi. Puisi merupakan salah satu cabang genre sastra yang lebih mengacu pada penataan kata dan kalimat untuk mencapai keindahan tertentu dalam mengungkapkan ekspresi penciptanya. Oleh sebab itu, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa bahan dasarnya adalah puisi. Proses musikalisasi puisi harus dipahami sebagai wujud aliwahana. Aliwahana merupakan perubahan satu bentuk karya menjadi bentuk karya lainnya. Sebagai bentuk aliwahana, musikalisasi puisi mengubah puisi yang berupa karya sastra tulis menjadi lagu yang memiliki komposisi nada dan harmoni tersendiri. Oleh sebab itu, perspektif yang digunakan untuk melihat musikalisasi puisi perlu menggunakan dua pemahaman bidang ilmu, yaitu bidang ilmu sastra untuk memahami puisi dan bidang ilmu musik. Hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu pemilihan puisi dan komposisi lagu. Proses pemilihan tersebut tidak bisa kita lakukan secara sembarangan, dan tentu ada acuan yang dituju, sehingga akan membantu kita dalam pola interpretasi puisi dan pola interpretasi musiknya. Untuk memahami kedua pola interpretasi tersebut, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini sebagai pertimbangan untuk memilih puisi dan mengubahnya menjadi musikalisasi puisi. Pola pertama yang harus dilakukan adalah pola interpretasi puisi. Tahap paling awal yaitu memilih kesesuaian puisi yang akan digubah menjadi musikalisasi puisi. Yang menjadi fokus utama dalam tahap ini adalah meninjau relevansi puisi dari segi kesesuaian tema dengan tujuan penciptaan kita dan kesesuaian panjang puisi. Ketika memilih puisi, kita harus melihat motivasi dan tujuan kita sebagai pencipta dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu, untuk apa saya membuat musikalisasi puisi? Dari pertanyaan itu, kita akan memiliki kerangka dan panduan untuk menentukan puisi mana yang tepat dan layak dalam menjawab kebutuhan kita. Semisal, kita akan membuat musikalisasi puisi untuk lomba dengan tema nasionalisme. Maka kita akan mencari puisi bertema bela negara, tanah air, pahlawan, dan lain-lain yang relevan baik dari segi isi, kredibilitas sumber atau penciptanya, keindahan puisinya, dan juga mengikuti ketentuan. Setelah meninjau motivasi dan tujuan penciptaan, kita bisa beranjak untuk melihat panjang puisi. Kita harus mempertimbangkan jumlah suku kata dalam baris-baris puisinya, karena kita akan kesulitan jika memilih puisi yang terlalu panjang. Idealnya, kita bisa mencari puisi yang memiliki 10-16 suku kata pada tiap barisnya, sehingga akan mempermudah peletakan dalam komposisi musik. Tetapi, puisi yang panjang pun tetap bisa dilakukan, hanya saja perlu perhatian lebih dalam komposisi musiknya, atau dapat digunakan dalam genre musik tertentu seperti hip-hop. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pola interpretasi puisi, yaitu analisis puisi untuk bisa memperoleh informasi secara lengkap. Analisis puisi yang perlu ditinjau mulai dari segi struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Oleh sebab itu, kita akan meninjau terlebih dahulu perihal struktur fisik puisi, yaitu diksi, majas, tipografi, imaji, dan rima.
mengacu pada pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Pemilihan kata-kata tentu menciptakan makna baik secara tersurat maupun tersirat. Mari kita cermati contoh diksi Senja dalam puisi yang berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail. Untuk mengatakan fase usia yang sudah sangat tua, pilihan kata yang digunakan adalah senja, yang memberikan makna matahari mulai condong di arah barat, penanda bergantinya siang ke malam. Asumsi yang ingin dibangun dengan pilihan kata adalah mulai redupnya usia yang muda menjadi usia yang tua. Tentu saja, daya kritis untuk bisa menganalisis setiap pilihan kata yang digunakan akan memberikan banyak informasi dalam proses interpretasi kita. Dengan pembahasan contoh tadi, penggunaan setiap kata akan menjadi penting sehingga kita dapat memahami makna puisi secara menyeluruh. Majas sangat berhubungan dengan diksi atau pemilihan kata. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam puisi. Tentu saja, dalam memahami puisi, gaya bahasa mengambil peran sentral karena digunakan untuk menyampaikan makna secara konotatif atau penyampaian makna secara tersirat. Sebagai contoh, dalam puisi Dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail, baris puisi Dengan Puisi Aku Menangis memposisikan puisi seperti manusia yang memiliki sisi kejiwaan hingga mampu menangis. Gaya ungkap tersebut mengacu pada majas personifikasi. Oleh sebab itu, dalam memahami puisi, kita perlu jeli apakah makna yang disampaikan melalui gaya bahasa tersebut merupakan makna yang ingin dituju atau hanya makna konotatif. Imaji mengacu pada citra yang ingin dibangun dengan pilihan kata dan penyusunan gaya bahasa yang digunakan. Citra tersebut mengarah pada komponen panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Citra tersebut akan memunculkan imajinasi dan persepsi manusia dalam memposisikan makna dari kata maupun kalimat, sehingga terbentuk pemikiran abstrak terhadap ungkapan puisi berdasarkan pengalaman indrawi. Sebagai contoh, dalam puisi Dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail, baris puisi Nafas Zaman Yang Busuk memposisikan indera penciuman untuk mewujudkan gagasan tertentu. Penggunaan kata nafas dan busuk menautkan pengalaman indera penciuman terhadap bau busuk seperti bau sampah, sehingga muncul persepsi bahwa peradaban yang dijalani penuh dengan hal yang buruk dan tidak baik. Secara otomatis, setiap kata menciptakan referensi imaji dalam pikiran manusia terhadap suatu bentuk melalui panca inderanya. Pembahasan struktur fisik selanjutnya mengarah pada komponen fisik yang digunakan untuk mencapai keindahan secara langsung di dalam penulisan puisi. Rima mengacu pada persamaan bunyi yang digunakan pada akhiran tiap baris. Penciptaan bunyi yang sama pada tiap akhiran baris memberikan kesan indah manakala puisi tersebut dilafalkan sehingga akan terdengar merdu. Misal, dalam puisi Dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail, baris puisi Dengan Puisi Aku Bercerita berbatas cakrawala, tiap akhiran baris menggunakan huruf A. Jika dicermati lebih lanjut, puisi tersebut memiliki pola A, B, B, yaitu tiap dua baris selalu memiliki rima yang sama. Selanjutnya, tipografi mengacu pada penyusunan tata letak dalam penulisan puisinya. Penyusunan tata letak ini tentu saja dimanfaatkan untuk mengejar keindahan puisi, namun juga terkadang penataan letak penulisan ini ingin membangun makna tertentu. Pemanfaatan tipografi ini paling terlihat dalam puisi Sutarji Kazum Bahri berjudul Tragedi Wingka dan Sika yang berbentuk zigzag. Secara lambang,
Tipografi tersebut mengacu pada penggambaran lika-liku perkawinan dan kasih yang tidak pernah mulus dinamikanya. Oleh sebab itu, tinjauan tipografi harus dilakukan secara jeli. Apakah penempatan tata letak puisi juga mengandung makna konotatif? Setelah membahas struktur fisik, kita akan berlanjut untuk membahas struktur batin puisi, yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau topik pokok yang dibicarakan dalam puisi. Tema bisa kita pahami dari proses interpretasi setelah menemukan informasi konkret dari teks puisi. Pemahaman tema juga bisa diperkaya dan bahkan bisa saja mengacu informasi-informasi di luar teks sehingga interpretasi tema tidak hanya berpaku pada fakta konkret dalam puisi, namun juga bisa menautkan dengan informasi lain yang relevan. Jika melihat tema puisi dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail, gagasan dan topik yang diangkat adalah ekspresi kemanusiaan dalam pengungkapannya melalui puisi. Puisi tidak hanya diletakkan sebagai karya sastra, tetapi puisi bisa digunakan dengan berbagai fungsi dan tujuan. Dalam baris-barisnya, puisi bisa digunakan sebagai doa, kritik, monumen, dan ungkapan perasaan yang dialami manusia. Rasa merupakan komponen citra emosional yang diproyeksikan dalam sebuah puisi. Komponen ini memang bersifat personal karena mengacu pada persepsi tiap orang dalam menangkap kesan emosional berdasarkan pengalaman pribadinya. Aspek rasa ini juga berhubungan dengan sikap emosional penyair terhadap topik yang diangkat dalam puisinya, sehingga dapat menunjukkan bagaimana penyair menempatkan diri secara emosional terhadap permasalahan di puisi. Berdasarkan contoh yang dipilih dalam Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail, penyair menempatkan tanggapan emosionalnya terhadap puisi dalam tiap barisnya, mulai dari senang, sedih, bangga, kesal, dan lain-lain. Puisi tersebut ditempatkan oleh penyair sebagai sarana ungkapan emosional bahwa puisi dapat menjadi media ekspresi segala komponen kemanusiaan. Komponen struktur batin selanjutnya adalah nada. Nada berhubungan dengan cara yang ditampilkan dalam puisi, baik dari pemilihan kata dan penggunaan tanda baca untuk memahami bagaimana rasa yang terkandung disampaikan. Nada akan merujuk juga pada sikap penyair dalam menunjukkan posisinya terhadap topik dan masalah yang dimunculkan dalam puisi. Jika menilik contoh Dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail, bait 1-6 ditulis dengan bentuk kalimat pernyataan. Bait 1-5 ditulis dengan bentuk pernyataan yang hanya menyampaikan tanggapan ekspresi emosional penyair terhadap kegunaan puisi. Sedangkan bait 6 berbentuk pernyataan yang mengindikasikan permohonan bahwa melalui puisi, penyair bisa menggunakannya untuk berdoa. Maka dari itu, pada bait 6, penyair mengindikasi kekusyukannya dalam menggunakan puisi. Komponen terakhir dari struktur batin adalah amanat. Amanat mengacu pada pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui puisinya. Di balik penggunaan bahasa kiasan, penyair tidak hanya sekadar mengungkapkan gagasannya, namun gagasan itu ditulis dengan maksud ingin dibagikan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat mengamini gagasan yang diungkapkan penyair. Dalam konteks puisi Taufik Ismail, penyair ingin menjelaskan bahwa puisi dapat memiliki banyak fungsi, mulai dari fungsi yang bersifat pengungkapan ekspresi, namun juga dapat memiliki fungsi sosial dalam mengawal perkembangan narasi di masyarakat. Fungsi-fungsi ini disampaikan kepada pembaca, supaya pembaca mengetahui
bahwa puisi tidak hanya melulu menunjukkan keindahan rangkaian kata, namun puisi bisa digunakan sebagai sarana komunikasi tidak langsung. Tahapan interpretasi puisi ini akan menjadi dasar awal karena kita sudah memiliki informasi yang cukup untuk bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interpretasi musik. Informasi yang kita dapatkan akan menjadi penentu bagaimana musik akan dibentuk dan diciptakan sesuai karakteristik puisinya. Maka dari itu, selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana mekanisme menciptakan komponen musik yang menjadi bahan dalam musikalisasi puisi. Pola interpretasi musik setidaknya bisa dibagi menjadi 5 pola yang harus dilakukan untuk bisa menciptakan komponen musikalitas dalam musikalisasi puisi. Pola tersebut terdiri dari penentuan nada dasar, penentuan genre musik, penentuan tempo lagu, penentuan aransemen, dan penyesuaian lirik. Pola pertama yang dilakukan adalah penentuan nada dasar. Dalam teori musik, nada dasar dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu nada mayor dan nada minor. Penentuan nada dasar ini akan mempengaruhi tangga nada yang digunakan dan interval bunyi yang diciptakan. Penentuan nada dasar ini juga akan berpengaruh pada interval nada yang dinyanyikan oleh vokalis. Tentu saja, perlu penyesuaian antara vokalis perempuan dengan vokalis laki-laki, bahwa perbedaan gender tersebut juga mempengaruhi interval vokal yang dijangkau oleh vokalis. Selain itu, nada dasar akan mempengaruhi nuansa bunyi yang diciptakan antara nada mayor dengan nada minor. Nada mayor menciptakan impresi bunyi yang lebih riang dan senang. Nada minor menciptakan impresi bunyi yang lebih terkesan sedih dan mendayu. Dari impresi bunyi tersebut, nada dasar perlu diselaraskan dengan interpretasi puisi yang sudah dilakukan sehingga harmonisasi makna puisi dan nada dasarnya dapat selaras. Sebagai contoh, silakan dengarkan penggalan bagian lagu berikut. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Penggalan musikalisasi puisi yang sudah dibuat berikut menggunakan nada mayor sebagai nada dasar utama untuk bisa menciptakan suasana senang dan rasa kecintaan terhadap puisi. Sedangkan di bait terakhir, nada minor dipilih untuk menebalkan kesan tertentu. Sebagai contoh, silakan dengarkan penggalan bagian lagu berikut. Dengan puisi Aku berdoa, perkenankanlah kiranya Penggunaan nada minor memberikan efek kekusyukan doa selaras dengan baris puisinya, walaupun tetap sebagai bagian dari nada dasar mayornya. Pola kedua yang dilakukan adalah penentuan genre musik yang akan dipilih sebagai gaya ungkap komposisi musiknya. Genre musik akan berhubungan dengan kategori penataan komposisi musik dan penamaannya. Misal, seperti beberapa genre yang kita kenal, yaitu ada genre pop, hip-hop, dangdut, jazz, dan lain-lain. Setiap genre musik memiliki kategori penanda yang berbeda-beda. Sebagai contoh, genre dangdut yang kita kenal memiliki kekasan di perkusi kendang dengan ritme yang dinamis, atau genre pop yang kita kenal dengan komposisi full band set, komposisi nada yang tidak terlalu rumit untuk dinikmati, dan lirik yang mudah dipahami. Pemilihan genre lagu
akan menjadi kunci dalam penataan pola-pola melodi yang menyusun musikalisasi puisi. Selain itu, pemilihan genre akan juga memunculkan kesan-kesan tertentu terhadap pendengar, baik dengan tujuan untuk menarik pendengar ataupun menguatkan interpretasi puisinya. Pola ketiga yang dilakukan adalah menentukan tempo lagu. Tempo lagu berhubungan dengan cepat lambatnya komposisi melodi yang diciptakan dalam lagu. Cepat lambatnya sebuah lagu ditentukan oleh jumlah hitungan ketukan dalam tiap menit dan birama sehingga menjadi acuan dalam penempatan melodi lagu. Tempo lagu dibagi lagi menjadi 3 kategori besar, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Misal, tempo lagu dengan ketukan 94 BPM akan terdengar seperti ini. Ketukan 94 BPM termasuk dalam kategori tempo sedang atau dalam istilah musik dikenal dengan istilah moderato. Tempo akan berpengaruh besar dalam penyusunan komposisi vokal dan juga aransemen musiknya. Bagaimana tiap syair akan dinyanyikan ataupun bagaimana tiap alat musik yang ada akan memunculkan melodi-melodinya. Pemilihan tempo lagu juga dapat berpengaruh pada kesan interpretasi puisi. Maka menjadi sangat penting melihat gagasan interpretasi puisi ke dalam lagu dengan mempertimbangkan keselarasan temponya. Setelah memilih nada dasar, genre, dan tempo, tahapan selanjutnya adalah masuk ke dalam penyusunan aransemen. Pada tahapan ini, tugas yang harus dikerjakan terbagi menjadi 2, yaitu menyusun aransemen melodi vokal dan aransemen penataan instrumen musiknya. Langkah pertama adalah menyusun rangkaian chord yang akan digunakan dalam komponen lagu sesuai bagian-bagian lagunya. Tentu saja, penentuan rangkaian chord ini akan mengacu pada nada dasar, tempo lagu, dan interpretasi terhadap puisi yang sudah dipilih. Langkah kedua adalah menyusun melodi vokal berdasarkan rangkaian chord yang sudah ditentukan. Melodi vokal yang dipilih mengacu pada ketepatan harmoni dari chord utama, sehingga melodi vokal dengan chord menjadi selaras. Langkah ketiga adalah menyusun rangkaian iringan alat musik yang akan mengisi keseluruhan lagu. Pada tahapan ini, pilihan alat musik akan menentukan citra perasaan dalam lagu dan keindahan lagu ketika didengarkan. Dasar utama dalam tahapan ini adalah harmonisasi dari melodi vokal dengan melodi iringan alat musik sehingga memperkuat aspek musikalitas dari musikalisasi puisi yang dipilih. Perhatikan pembahasan contoh berikut. Dari musikalisasi puisi dengan puisi Aku karya Taufik Ismail, nada dasar yang dipilih adalah E. Maka, komposisi chord dalam bait pertama akan menjadi seperti berikut. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Setelah mencermati komposisi chordnya, tahap selanjutnya bisa menyusun melodi vokal dengan menyesuaikan komposisi chordnya. Coba simaklah komposisi melodi vokal berikut ini. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Pada tahapan ini, penyusunan melodi vokal bisa menggunakan teknik humming atau bergumam dengan menyanyikan gumaman yang selaras dengan bunyi chord. Setelah menemukan melodi vokal, kita tinggal menyusun bagaimana iringan alat musik yang digunakan untuk mendukung musikalisasi.
Dalam contoh musikalisasi yang ada, instrumen musik yang digunakan meliputi piano, drum, gitar, string section, violin dan cello, dan synthesizer. Penataan juga meliputi kapan saja alat musik itu akan mengisi bagian-bagian di dalam lagu. Pola terakhir yang dilakukan adalah menyelaraskan bait-bait puisi dengan komposisi musik yang sudah diciptakan. Penyelarasan ini mengacu pada penyesuaian pelafalan tiap suku kata maupun kata dalam puisi dengan komposisi melodi vokal yang sudah diciptakan. Catatan penting yang harus dilakukan adalah kita tidak boleh mengganti kata maupun kalimat dalam puisi yang kita gunakan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap penyair yang menciptakan puisi. Yang boleh kita lakukan adalah melakukan pengulangan pada bagian-bagian tertentu dari puisi yang dianggap cocok sebagai chorus atau refrain, atau bahkan untuk bagian lagu lainnya. Tentu, proses produksi musikalisasi puisi mau tidak mau akan mengharuskan kita untuk memanfaatkan beberapa piranti teknologi sebagai sarana penciptaannya. Kita pasti membutuhkan teknologi di bidang perekaman suara, baik berupa piranti alat ataupun program-program perekaman suara di gawai kita. Secara sederhana, piranti yang kita butuhkan meliputi alat perekam suara dan program pengolahan suara. Untuk alat perekam suara, kita membutuhkan mikrofon, sound card, dan piranti kabel penghubung. Alat perekaman suara tersebut kemudian akan disambungkan ke komputer untuk selanjutnya diolah dengan program pengolahan suara. Program pengolahan suara ini sering dikenal dengan singkatan DAW, kepanjangan dari Digital Audio Workstation. Dalam program DAW ini, kita bisa merekam suara, membenahi suara, menata suara, maupun memberikan efek khusus pada rekaman kita. DAW ini tersedia dalam banyak jenis, baik di komputer ataupun di gawai telepon pintar kita. Maka saat ini kita sangat dipermudah dengan ketersediaan teknologi di sekitar kita. Kita sudah membahas bersama secara terperinci bagaimana pola-pola yang bisa kita lalui untuk melakukan musikalisasi puisi. Secara keseluruhan, pola-pola tadi dapat kita rangkum ke dalam 4 langkah kerja, yaitu pemilihan puisi, analisis puisi, perencanaan konsep musik, dan proses produksi musik. Pemilihan puisi adalah tahapan mencari puisi yang cocok dan tepat untuk dijadikan sebagai musikalisasi puisi, mulai dari melihat jumlah bait, baris, rima, dan lain-lain. Analisis puisi mengacu pada penggalian informasi struktur fisik dan struktur batin sehingga mendukung interpretasi kita. Perencanaan konsep musik adalah tahap untuk melakukan eksperimen musikalitas baik dalam penentuan unsur-unsur musiknya maupun citra yang ingin dibangun dari musik tersebut. Produksi musik adalah proses lapangan untuk menerapkan seluruh perencanaan musik kita, baik perekaman dan pengolahan suara, sehingga musikalisasi kita siap untuk kita presentasikan kepada khalayak. Nah, kita sudah belajar banyak tentang musikalisasi puisi pada kesempatan kali ini. Semoga melalui pembahasan tadi, kita dapat mengembangkan rasa cinta dan apresiasi kita terhadap bahasa Indonesia, terlebih di bidang apresiasi sastra Indonesia. Akhir kata, selamat belajar dan mencoba musikalisasi puisi. Selamat berkarya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.